Bapak Ibu, umat yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Dalam satu acara resmi, biasanya ada berita acara yang disertakan. Serah terima pastor paroki, ada berita acaranya. Pelantikan pejabat-pejabat, ada berita acaranya. Mengapa ini penting? Berita acara dibuat untuk apa? Untuk menyatakan atau melaporkan kepada organisasi, kepada mereka yang berwenang, kepada masyarakat umum, sehingga dalam acara atau kegiatan yang telah dilakukan bersifat resmi dan legal. Ada legal standingnya, ada dasar hukumnya. Berita acara penting. Hari ini pesta pembaptisan Tuhan. Yesus dibaptis oleh Yohanes sebelum memulai karyanya, pekerjaannya di usia 30 tahun. Injil hari ini, Injil Lukas sampai pada ayat 22. Injil hari ini. Dan kalau kita membaca ayat 23 dikatakan di sana Yesus memulai pekerjaannya kira-kira di usia 30 tahun. Baptisan Yohanes bertujuan untuk pertobatan. Sekali lagi baptisan Yohanes bertujuan untuk pertobatan. Itulah mengapa Yohanes agak kikuk, agak ragu, agak enggan mau baptis Yesus. Bertobatlah, bertobatlah. Yesus mau datang ini. Sehingga memunculkan pertanyaan pada banyak orang yang tidak mengimani Yesus. Kira-kira Yesus bikin salah apa sehingga harus dibaptis? Kira-kira haruskah bertobat dengan pembaptisan? Karena Yohanes sendiri merasa enggan, segan, kikuk, ragu dengan pernyataannya juga yang menegaskan hal itu. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Tapi pada akhirnya tetaplah Yesus dibaptis. Pembaptisan Yohanes kepada Yesus bukan untuk pertobatan, tetapi pembaptisan ini bertujuan untuk penggenapan. Penggenapan untuk satu berita acara. Penggenapan untuk satu afirmasi. Penggenapan untuk satu konfirmasi, promulgasi, deklarasi, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Dan ketika Yesus sementara berdoa, sudah dibaptis, nampak di sana Allah Tritunggal, Bapa dalam suara, Roh Kudus dalam rupa, dan anak yang dibaptis. Menunjukkan satu keesaan, keutuhan, kesatuan Allah di dalam hakikatnya. Saudara-saudari yang terkasih, apa inspirasi bagi kita melalui bacaan-bacaan pada pesta pembaptisan Tuhan ini? Pertama, pembaptisan mengingatkan kita akan satu kepastian. Bagi kita orang Katolik, semua pasti dibaptis, sudah dibaptis. Ada yang belum dibaptis? Sudah, pastor. Bahkan dalam iman kita, bayi Katolik harus dibaptis. Mengapa? Karena pembaptisan ini mendapatkan kepastian kita menjadi anak-anak Allah.
Kita menjadi keluarga Allah. Karena dengan pembaptisan inilah penghapusan dosa. Dalam Katekismus Gereja Katolik KGK 1250 dikatakan pembaptisan untuk penghapusan dosa. Dosa apa? Dosa awal. Sehingga jangan salah kaprah. Kalau begitu pastor, kita dibaptis, sudah habis, selesai, dihapus dosa. Lalu untuk apa sakramen pengampunan? Dosa pribadi. Dosa yang kita lakukan. Tapi sebagai bayi yang membawa dosa asal dosa Adam, kita harus dibaptis. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, pembaptisan mengingatkan kita akan iman kita. Kita dibaptis dalam iman yang sama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketika bayi atau orang dewasa yang baru masuk Katolik, imam mengatakan Perpetua atau Irenaeus, aku membaptis engkau demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kalau kita masuk ke gereja, ada air suci, kita menyatakan tanda salib, tanda iman. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Air kudus, air suci mengingatkan pembaptisan itu. Yang dimeteraikan, yang diberita acarakan dalam iman Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga memang dibikinlah tanda salib, tanda iman. Kadangkala ada ibu-ibu cepat-cepat ambil itu air suci, Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Kosong di mata. Tidak tahu apakah supaya dia bisa melihat kemuliaan Allah atau dia tidak mandi. Ya masih ada minta mata ini atau tidak. Pas ada air ini. Ingat, mengingatkan kita akan iman kita yang tadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Poin yang terakhir, pembaptisan mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan di dunia ini. Karena kita sudah diselamatkan. Kegembiraan, sukacita, sorak-sorai seperti yang dikatakan bacaan pertama tadi. Dalam bacaan kedua, Paulus mengatakan kepada Titus bahwa di dunia ini karena kasih karunia Allah kepada kamu berkaitan dengan pembaptisan, maka kasih karunia Allah itu mendidik kamu supaya kamu hidup di dunia sekarang ini dengan bijaksana, dengan adil, dan dengan beribadah. Adil jelas. Adil itu adil ada yang sama rata, sama rasa. Semua dapat tempat duduk, semua lihat itu LCD. Sama rata, sama rasa. Ada keadilan yang proporsional. Penceramah memberikan materi, peserta duduk di bawah, penceramah dapat botol aqua dengan kue Holland Bakery, peserta seminar dapat permen. Ini adil, tapi proporsional. Jelas keadilan. Bagaimana dengan beribadah, pastor? Jelas bahwa dalam hidup beriman kita 3 pilar atau tungku. Ortodoksia, ortolatria, ortopraksia. Ortodoksia soal kebenaran iman, ajaran iman. Ortolatria soal penyembahan yang benar. Ortopraksia soal hidup, praktik hidup yang benar. Jelas. Nah, sekarang kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu apa, pastor? Kebijaksanaan bukan masalah saya salah atau benar. Bukan masalah salah atau benar, tetapi masalah tepat atau tidak. Kalau saya sementara pimpin misa, kor nyanyi di atas, et intera paxomini, hilang-hilang mereka, bingung-bingung. Lalu saya teriak, hei kor, diam. Saya benar, kalian nyanyi yang salah. Saya benar, tetapi saya tidak bijaksana. Masih ingat kisah Salomo? 2 ibu,
Satu ibu anaknya mati, satu hidup. Salomo bilang, lihat cara Salomo salah. Oke, anak ini diperebutkan. Sekarang potong mie ini anak. Satu untuk kamu Ibu Marta. Ada nama Ibu Marta sini. Kalau ada saya ganti. Dengan Ibu Maria, anggaplah. Lalu Ibu Marta bilang, ayo potong mie, belah dua. Tapi Ibu Maria bilang, jangan. Berikan saja kepada Ibu Marta. Perhatikan Bapak Ibu kebijaksanaan hidup dalam hati Salomo. Dalam pikirannya. Dan Salomo katakan kasih sama Ibu Maria. Kenapa? Karena hanya seorang ibu kandung yang tidak mau merelakan anak kandungnya dibagi dua atau dibunuh. Ini ada satu kisah. Satu pastor didatangi seorang donatur. Si yang donatur besar. Maka pastor ini menerima ini karena meminta pastor untuk misa requiem. Pastor bilang begini. Oh, siapa yang meninggal? Suami, anak? Tidak pastor, anjing saya meninggal. Mati nih, Jak. Pastor boleh misa requiem untuk anjing saya? Oh, tidak bisa. Gereja Katolik tidak ada. Lihat, ini benar pastor ini. Tidak boleh. Masa misa untuk anjing misa requiem? Tidak pastor, dia kami sudah anggap sebagai keluarga kami pastor. Tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Lalu tiba-tiba Cik bilang, aduh kodong pastor bagaimana Di? Ya sudah pastor, kalau memang pastor tidak bisa, pastor izinkan tidak kami mau undang hamba Tuhan dari gereja lain saja. Oh untuk apa? Untuk datang ibadat. Ya silakan. Saya tidak peduli. Oh ya sudah, makasih pastor. Keluarlah ini Ci. Sampai di depan pagar dia balik lagi. Kenapa kamu balik lagi? Pastor, saya cuma mau tanya pastor. Stipendium untuk pastor untuk hamba Tuhan itu boleh 50 juta. Pastor bilang, ya silakan kamu atur. Pergi ibu, dia panggil. Ci, sini dulu. Nanti bilang kapan dia punya 3 malam, nanti saya yang pimpin. Ini hanya anekdot, tidak benar-benar terjadi. Yang terjadi adalah ketika seorang pastor, ahli kitab hukum kanonik, Codex Juris Canonici, studi di Roma, studi di Vatikan. Ditelepon, imam ini, imam diosesan Kuskupan Manado, sudah meninggal dunia. Namanya Pastor Herman Kawan PR. Pastor, tolong datang berikan minyak suci. Bersiaplah pastor ini. Dengan peralatan minyak suci. Pergi ke sana, sampai di sana. Dia bilang, mana yang mau kasih minyak suci? Ini pastor anjing saya. Ini dia seorang ahli hukum gereja. Ini salah. Tetapi bagi orang Itali, anjing adalah anggota keluarga. Apa yang pastor ini bilang? Saya harus berpikir antara menjamin perasaan dari ibu yang menganggap anjing itu keluarganya, tapi saya diperhadapkan dengan benar salah dari segi hukum kanonik. Oh, susah. Begini Bu, kita berdoa saja. Dia tidak memberikan minyak urapan orang sakit, tapi dia mendoakan ibu ini juga tentu dengan anjing ini. Tidak tahu isi doanya waktu itu apakah keselamatan arwah, saya tidak tahu. Saudara-saudariku yang terkasih, kebijaksanaan bukan masalah benar atau salah, tetapi masalah tepat atau tidak. Semoga pada pesta pembaptisan Tuhan ini, dalam iman kita akan Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, semakin meneguhkan apa yang sudah kita imani dan boleh kita nyatakan dan praktikkan dalam hidup beriman kita setiap hari. Semoga demikian.